Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Assalamualaikum ya malaikat jannah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasul. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Bismillahirrahmanirrahim. Nurullah nuru rabbi bihaqi nur Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Nusantara, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama bersyukur pada Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita semua masih diberikan kesempatan adalah hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesempatan bernafas, dan kita masih diberikan dilimpahi rezeki yang maha luas ya sahabat, untuk kita terus bersekolah di universitas kehidupan, untuk memahami kehidupan, belajar dari kehidupan, karena inilah sesungguhnya kehidupan yang nyata yang harus kita alami sahabat. Maka Abah ingin mengajak pada panjenengan semua adalah, selain bahwa kita adalah harus ditingkatkan kesadaran, tapi jangan lupa kesadaran yang harus dibangun dengan pikiran sahabat. Nah, pada dasarnya bukan hanya kesadaran yang tidak dibarengi dengan pikiran. Itulah sesungguhnya kenapa Allah menyempurnakan penciptaan diri kita dari 4 unsur. Dari unsur api, narun, dari unsur angin, hawaun, maun, unsur air, dan turabun, unsur tanah. Adalah yang kita mengerti dalam bahasa pengetahuan ilmu agama adalah sahabat, disebut dengan nafsul ammarah, lawamah, mulhimah, dan mutmainnah. Tetapi kita harus mengerti, bukan hanya tahu istilah agama, pada dasarnya nama-nama itu dalam sehari-hari ada namanya. Adalah nafsu amaro sebetulnya datang juga dari pikiran kita. Maka manusia, sahabat, yang pikirannya cerdas adalah sesungguhnya adalah daya daripada jin sesungguhnya. Itulah disebut orang jin, itu disebut jenius, orang jenius. Orang yang memiliki pemikiran yang apa namanya otaknya cerdas adalah disebut dengan orang jenius. Orang jenius itu sebetulnya adalah daya dari unsur narun, unsur api. Karena sesungguhnya adalah unsur api atau unsur neraka, sahabat. Maka sesungguhnya Allah lihat dalam surat Ibrahim, sesungguhnya manusia akan digiring ke dalam neraka sebelum mereka dibawa ke dalam surga. Padahal sebetulnya itulah bahasa Sanepan, adalah merupakan kalimat mutasyabihat yang harus kita takwil sesungguhnya. Jangan diartikan neraka adalah sebagai sesuatu tempat, merupakan letak geografis adalah untuk menyiksa manusia. Bukan. Adalah untuk mendidik manusia dengan api, nar di sini. Adalah merupakan bagian dari pikiran kita. Abah pernah menjelaskan tentang pikiran. Pikiran itu bahaya, karena pikiran itu adalah merupakan perlambang dari api, sahabat. Nah, di sisi lain kita butuh kesadaran, karena pada dasarnya manusia pada saat lahir hanya membawa 12% adalah tingkat kesadaran. 88% adalah kesadarannya dalam keadaan tertidur. Inilah yang membuat manusia terhipnosis di alam dunia ini dengan keadaan, sehingga dia adalah terus akan diberikan perjalanan untuk memahami tentang kisah hidupnya di alam dunia ini. Nah, kalau
Inilah yang harusnya kita pahami terlebih dahulu sebelum kalian berjuang, sebelum kalian berbuat, sebelum kalian melakukan sesuatu. Inilah yang harus, kesadaran yang harus dibangun dengan pikiran. Kalau pikiran tanpa kesadaran, sahabat, adalah seumpama api yang akan membakar segalanya dari semua. Itulah unsur narun, unsur api, unsur kecerdasan tadi semua. Maka dengan api makanan bisa dimatangkan, sahabat. Dengan cahaya matahari, pohon-pohon bisa berbuah. Dengan cahaya matahari, dengan unsur api, ikan-ikan bisa bertelur di laut, sahabat. Dan kehidupan berjalan karena membutuhkan unsur api. Maka jangan selalu bicara tentang hari itu neraka yang buruk. Tetapi sesungguhnya adalah bagaimana cara Allah mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya adalah kita semua adalah harus memahami tentang istilah-istilah agama itu dalam kehidupan sehari-hari. Neraka atau nar itu sesungguhnya adalah nur yang belum keluar dari semua. Maka disinilah yang harus kalian pahami. Karena tanpa nar, sahabat, manusia tidak akan bisa berbuat apa-apa di dunia. Tanpa api, makanan tidak bisa matang. Tanpa api, kalian tidak bisa melakukan apa-apa. Tanpa api, dunia ini padam. Kemudian juga, darah kita adalah perlambang api. Kenapa darah kita berwarna merah? Karena darah itulah sesungguhnya. Bahkan tanpa darah yang merah itu, manusia kalau seandainya unsur hemoglobinnya, kemudian ini juga akan bermasalah pada diri kita. Nah, marilah kita bersahabat dengan nafsul amarah yang merupakan pemikiran, tapi pemikiran yang harus dibangun dengan kesadaran. Karena pemikiran yang tidak dibangun dengan kesadaran, karena pemikiran itu, sahabat, adalah merupakan seumpama adalah pikiran itu setan. Setan itu adalah jin, itu cerdas, sahabat, kan dia unsur api. Allah waktu menciptakan kita manusia, laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Tetapi kata Allah, wal jana, dan jin, Allah wal jana khalaqnahu min qablu min nari samum, dan jin diciptakan oleh Allah dari api yang panas dari semua. Lihat, dengan api yang panas, karena kita dari unsur tanah, maka bagaimana adalah celengan itu bisa menjadi kuat. Genteng dengan dibakar api juga demikian menjadi kuat. Keramik tembikar yang mahal, sahabat, itu bisa terjadi karena lewat neraka, lewat api yang dibakar. Setiap hari buat sahabat-sahabat yang merokok, maka selama kadar daripada api itu adalah sesuai dengan ada di dalam kendali kesadaran, maka api itu bersahabat, bisa digunakan untuk mata, bisa digunakan untuk melakukan apapun, membuat tanah menjadi tembikar, membuat tanah menjadi genting. Itulah unsur neraka. Allah banyak dalam Al-Quran. Dan begini Nabi pun menyampaikan, sesungguhnya seluruh manusia itu akan dibawa ke neraka, di penghujungnya ke sorga. Neraka itu bukan sesuatu yang menakutkan. Neraka itu adalah sebuah proses pematangan dalam segala apapun. Itulah hakikat nafsul amarah yang ada pada diri kita. Adapun nafsul lawamah adalah merupakan daya yang datang dari tumbuhan. Itulah yang merupakan hakikat ruh nabati pada diri kita. Sementara nafsul mulhimah atau supiyah adalah merupakan daya yang datang dari jin. Nah, disinilah sesungguhnya manusia yang cerdas itu akan dibangun dari amarah, lawamah kepada mulhimah. Sebelum adalah dia sampai kepada nafsul mutmainah untuk jiwanya dari semua. Maka tidak ada manusia yang cerdas tanpa unsur tadi, amarah. Maka dunia ini, sahabat, akan mati tanpa api. Dunia ini akan mati tanpa neraka dari semua. Tetapi api yang kalau tidak dikendalikan dengan pikiran, ya tentu bahaya. Karena kata Abah juga, jin atau pikiran itu, sahabat, atau api itu adalah seumpama adalah supir untuk jiwa ini. Maka seandainya kalau kita serahkan jiwa ini kepada supir yang terdiri dari api, tentu kita yang terbakar. Itulah kenapa manusia terbakar dengan perbuatan-perbuatannya yang terbakar dengan api, sehingga dia muncullah manusia tidak sadar menyembah api, menjadi pemarah, pembenci. Itu hakikat api. Kenapa? Api yang tidak dikendalikan dengan kesadaran. Tapi api yang dikendalikan dengan kesadaran menjadi jin, jenius, ahli-ahli fisikawan, biologis, tadi kemis, semua adalah orang-orang adalah sebangsa jin sebetulnya. Orang-orang cerdas itu. Kenapa jin, jan, tadi banul jan, tadi semua. Tapi orang yang bodoh itu, kalau yang cerdas adalah dari bangsa jin, disebut adalah jenius.
Tapi kalau orang yang bodoh disebut adalah disebutnya majnun, bodoh tadi semua, atau gila tadi semua. Jadi tolong jangan membenci neraka, jangan membenci api. Kalian butuh api. Kita hidup ini kalau tidak ada darah merah tidak hidup, tidak tahu unsur api. Karena api adalah seumpama strum tubuh kita ini semua. Maka manusia bisa bergairah karena api. Manusia adalah bisa bekerja karena api. Manusia adalah memiliki syahwat untuk meramaikan pasar, meramaikan masjid, bahkan sholat tahajud, bangun malam, menjadikan manusia bermanfaat. Itu karena unsur narun, unsur api yang ada pada diri. Tapi kalau seandainya dia tidak dibangun dengan kesadaran, unsur api itu akan membakar diri kita. Pada saat kecilnya sahabat, api itu berguna buat diri kita. Tapi pada saat besarnya, hancurlah kita. Demikian pula dengan air. Air bersahabat dengan kita setiap hari. Kita butuh minum. Karena dalam tubuh kita pun ada unsur ma'un, adalah air. Maka, tetapi pada saat air yang merupakan unsur supiah pada diri kita, tidak dilandasi dengan kesadaran, maka terjadilah banjir bandang pada tubuh kita. Terjadilah banjir bandang. Yang tadinya air bersahabat, kalian merasa segar dengan minum, kalian bisa menikmati air, tapi pada saat dia datang berombongan. Sebagaimana terjadi di alam kabir, maka air itu menghancurkan manusia. Nabi Nuh umatnya dengan air, Nabi Musa dengan air. Tadi semua, pahami ini semua. Inilah yang Abah ingin, manusia tidak boleh membenci neraka. Karena manusia membenci neraka tidak akan mengerti surga. Manusia tidak boleh benci api, karena benci api kalian tidak akan bisa. Yang harus dilakukan adalah keseimbangan. Kesadaran adalah api, adalah tadi, atau pikiran. Karena pikiran itu semua kendaraan, sahabat. Kamu naik motor mau pergi satu tujuan. Tapi kalau seandainya kamu serahkan keselamatan kamu kepada motor, kepada pikiran, tidak dikendalikan dengan jiwa, harusnya jiwa yang menjadikan supir daripada motor. Nah inilah kata Abah. Ada orang sekarang belajar kesadaran, tapi lupa kepada pikiran. Akhirnya manusia menjadi manusia lemah, tidak bergairah, tidak mau usaha. Inilah manusia yang tidak punya daya. Berbuat jahat tidak, tapi manfaat pun tidak. Apa gunanya? Tadi semua. Kesadaran yang tidak dibangun sahabat dengan api, mustahil. Tidak akan ada surga tanpa neraka. Makanan itu surga. Abah minum kopi ini pun karena neraka. Kalau nggak ada neraka, tidak akan matang air kopi ini. Tadi semua. Menyalakan rokok Abah dengan api, memasak air dengan api, mobil yang berjalan dengan letupan api, lampu ini menyala unsur api. Tolong, jangan benci neraka, karena neraka itu adalah sesungguhnya, bahasanya neraka, hakikatnya adalah pikiran kita, darah kita, yang memberikan spirit pada kita. Tapi jangan biarkan api itu, spirit itu adalah tanpa kendali, itu saja. Makanya disebut hawa nafsu. Tadi semua ya, hawa api, hawa angin, hawa air. Demikian angin. Pada saat kalian tidak punya angin, sahabat, tentu kalian akan ngambil kertas atau kipas, atau kalian pergi menuju kipas angin, atau barangkali yang punya air condition, kalian pergi air condition, kalian butuh angin. Tapi hati-hati, karena angin kalau kau jadikan dia supir, maka angin itu akan datang menjadi angin puting beliung. Akan menjadi angin duduk pada diri kita. Banyak manusia yang khotam hidupnya gara-gara angin. Disinilah kesadaran yang harus dibangun. Tetapi jalan pikiran adalah berbarengan dengan pikiran. Maka Allah ingatkan afala ta'qilun. Itu adalah tentang pikiran. Tapi pikiran tanpa dibangun dengan kesadaran. Tidak sedikit manusia pintar di dunia ini justru menghancurkan dunia ini dengan pikirannya, dengan ilmunya, dengan pengetahuannya. Pengetahuan, ilmu yang tidak dibangun dengan kesadaran. Tapi kesadaran adalah merupakan hakikat nur, adalah malaikat seolah-olah. Tanpa iblis tidak bisa. Karena iblis guru daripada, maka ini banyak kalian hanya tahu, oh iblis itu guru malaikat. Gimana prakteknya? Yaitu iblis itu api, malaikat itu angin, air, tanah, tadi semua. Semua tanah matang dengan api. Angin demikian, ya. Tadi semua. Maka tidak ada angin tanpa api. Maka dikatakan oleh siapa? Oleh Ibnu Arabi. Api menciptakan angin,
Angin menciptakan air, air menciptakan tanah. Jadi tanpa api, nah inilah yang harus kita pahami, sahabat. Nah, ada pertanyaan, sahabat, dan juga adalah dari sahabat Abah tadi, ya, adalah seorang ustazah, ya, ada di Jampang, ya. Ustazah, selamat malam, barangkali bisa hadir malam hari ini, ya. Tadi bertanya, Abah, apa sih yang disebut dengan diri yang asli dan diri yang palsu? Nah, inilah manusia yang memiliki ada diri asli, diri yang palsu. Sahabat, pahami, ya. Diri yang asli sesungguhnya adalah dari awal sebutnya. Maka Nabi bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan suci, itulah diri yang asli. Diri yang asli adalah ruh yang Allah tiupkan pada diri kita. Faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Tadi semua. Sahabat, Abah dari pantai Pelabuhan Ratu, dari semua di antara deburan ombak sambil menyaksikan nelayan sedang ini. Abah gunakan momen ini adalah untuk kita sama berbagi dimanapun kita berada. Senantiasa kita bangun kebersamaan dengan kesadaran tadi semua. Karena Abah ingin semua orang itu bahagia, ingin sukses. Tanpa kesadaran tidak akan sukses. Tapi kesadaran yang dapat dibangun dengan pikiran yang benar juga tidak akan sukses. Kesadaran yang berlebihan, kalian tidak akan punya daya upaya. Karena pikiran adalah daya. Ruh nabati, ruh hewani yang ada pada diri kita adalah power, daya. Jin yang ada pada diri kita, power. Iblis dan setan yang ada di diri kita, unsur narun, adalah daya. Tapi jangan biarkan dia adalah menjadi supir kepada dirimu. Karena pikiranmu adalah seumpama motor, seumpama mobil. Betul, kita kemanapun pergi, kita membutuhkan adalah kendaraan. Tapi pesawat tanpa pilot nyemplung. Mobil tanpa supir hancur. Demikian pula adalah dengan pikiran. Pikiran adalah seumpama mobil, seumpama pesawat. Dan inilah sesungguhnya. Dan disinilah yang pertama adalah diri yang sejati, sahabat. Yang pertama yang harus kalian pahami dari awal adalah diri yang asli adalah itulah yang dikisahkan Adam. Adam itulah adalah merupakan diri yang sejati. Siapa diri Adam itu? Ruh kita. Adam adalah ruh kita. Adapun Hawa adalah jiwa kita. Inilah Hawa dan Adam, pasangan. Ini Abah bicara tentang hakikat, ya. Kalau kalian bicara tentang hakikat, maka tentu adalah masuknya ke dalam diri. Maka diri yang asli melihat ke dalam adalah mengenal. Jadi diri yang asli adalah tahu aku. Kalau diri yang palsu adalah aku tahu. Nah, ini bedanya. Kalau diri yang asli melihat ke dalam. Kalau diri yang palsu melihat keluar. Maka sekarang banyak manusia adalah karena selalu belajarnya keluar. Padahal dia begitu banyak ayat dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna rabbaka ahata binnas, sesungguhnya Tuhanmu adalah meliputi dirimu. Sampai dia katakan, dekatnya itu adalah fa inni qarib. Sedekat apa? Kata Allah, wa nahnu aqrabu ilahi min hablil warid. Aku lebih dekat padamu, bahkan lebih dekat urat leher dengan leher kamu. Bagaimana dekatnya ya Allah? Kata Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Sesungguhnya adalah kamu antara dalang dan wayang. Nah, diri yang palsu yang selalu merasa jadi dalang. Diri yang asli dia selalu melihat dalang dan dia adalah wayang. Jadi sesungguhnya adalah itulah Adam, hakikat Adam. Jadi begitu Adam melihat keluar, dia mendengar perkataan iblis. Nah, inilah Adam mendengar perkataan pikirannya. Dia ingin hidup lebih abadi. Dibalikanlah fakta. Ingat, pada saat kalian melihat keluar, yang ada adalah kebalikannya. Yang nampak di luar baik ternyata keburukan. Hati-hati. Yang nampak keburukan bisa jadi kebaikan. Inilah Allah selalu ingatkan. Wa asya an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asya an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kau lihat keluar itu adalah baik, adalah keburukan untukmu. Boleh jadi yang kau lihat adalah keburukan, bisa jadi kebaikan. Inilah kalau yang diri yang palsu diajarkan dari luar. Maka seharusnya kita ini tidak usah belajar bagaimana mengenal Allah. Karena tidak mungkin wayang bisa mengenali dalangnya. Karena dalangnya lah yang telah meliputi dirinya. Inna rabbaka ahata binnas. Yang harus dibangun oleh diri kita, mengembalikan kepada kesadaran awal. Sidroh al-muntaha. Kita berasal dari Sidroh al-muntaha. Kapan?
Pada saat kita di dalam kandungan sebelum didohirkan, Allah bertanya, alastu birabbikum, dan kita menjawab, qalu bala syahidna. Tapi begitu lahir ke dunia, mulailah. Padahal pada saat kita terlahir ke dunia, sesungguhnya pada saat bayi itu lahir, sahabat, bayi itu dalam keadaan suci, ya, dalam keadaan kosong. Maka dalam sebuah hadis baginda Nabi adalah setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, kedua orang tuanya lah yang sebagai menjadikan dia adalah Yahudi, adalah Nasrani dan Majusi. Inilah yang harus kalian pahami tentang diri kalian, tentang saudara kalian, agama apapun, suku apapun. Pada saat kita terlahir, sahabat, ya, sesungguhnya tidak ada indikasi agama kepada setiap manusia. Semua tidak hitam, semua tidak ada cap. Apakah di Islam, Kristen, Hindu, Yahudi, semua. Kalau kalian lahir di Rusia, pasti jadi komunis. Kalau kalian lahir di Cina, pasti jadi orang Cina, pasti jadi agama Buddha. Kalau kalian lahir di India, pasti jadi orang India dan beragama Hindu. Kalau kalian lahir di Indonesia, yang kebanyakan orang Islam, pasti kalian jadi orang Islam. Nah, melatih kesadaran, maka kalian harus sadar. Sesungguhnya, diri kalian jadi Islam, saudara kalian jadi Hindu, yang lahir di India, yang lahir di Rusia, yang lahir di Cina, segalanya, semuanya bukan kehendak mereka, tapi kehendak daripada Dia, sang pemilik semesta ini. Dan Tuhan itu satu. Dan Allah sudah ingatkan dalam Al-Quran, kalau ada Tuhan dua di dunia ini, maka binasa sudah dua-duanya. Sahabat, jangan pernah ada pikiran ada makhluk lain yang beragama lain, Tuhannya berbeda. Peganglah, innama ilahukum ilahu wahid. Ini ya, kalau kalian ingin meningkat kesadarannya. Nah, setelah kalian meningkat kesadarannya, maka jangan lupa kalian adalah gunakan pikirannya, ilmu. Tadi semua, afala ta'qilun, afala yatafakkarun, karena pikiran kalian adalah merupakan unsur api neraka untuk mematangkan diri kalian. Beras tidak akan jadi nasi tanpa neraka. Sayuran yang kalian masak, apapun sayurannya, tanpa neraka tidak akan jadi sayuran yang enak. Itulah neraka. Jadi kalau Allah bicara nar dalam Quran itu bukan tentang membakar dirimu. Buat apa Tuhan membakar dirimu? Buat apa Tuhan memberikan kamu buah jakum, meminum kalian air timah? Nah, inilah kebodohan menafsirkan Al-Quran yang akhirnya manusia tidak menemukan kecerdasannya. Akhirnya kita orang Islam malah tertinggal dengan bangsa-bangsa lain yang mereka sudah menemukan adalah pikirannya yang sudah terarah dengan kesadaran hidup yang sepenuhnya. Nah, inilah ya yang harus kita pahami dalam kehidupan. Tadi semua, pada dasarnya manusia menjadi diri yang palsu pada saat kalian belajar keluar. Nabi Adam terusir dari surga, bahasanya itu juga harus ngerti bahasa sanepan. Itu adalah bahasa kalimat-kalimat mutasyabihat, bukan muhkamat, tetapi sesuatu yang Allah sembunyikan maknanya. Tetapi yang dimaksud oleh Allah adalah pada saat Adam dia sudah memakan buah khuldi, pengetahuan-pengetahuan dari luar. Itulah sesungguhnya yang menjadikan kalian jadi palsu. Sekarang manusia dicekoki dengan agama. Nah, maaf, termasuk Islam. Tidak ada di dalam Al-Quran itu agama. Yang ada dinul Islam. Beda kata Abah, agama dengan din. Karena agama melihat sesuatu keluar, din melihat sesuatu ke dalam. Orang yang diri yang palsu selalu melihat keluar, tetapi yang disebut orang yang diri kita yang asli melihat ke dalam. Maka adalah diri kita ada jiwa dan ada ruh. Itulah perbedaannya. Jiwa adalah ruh yang sudah ternodai, yang sudah terjadi kemelekatan, yang sudah terjadi informasi dari luar, khuldi yang masuk pada diri kita. Takut dengan neraka itu begini, surga itu begini, ilmu Allah itu begini, dia mempelajari Tuhan. Buat apa sebetulnya kalian mempelajari Tuhan? Tuhan itulah diri kalian semua. Dari semua, lihat kecerdasan manusia, sahabat. Pada saat manusia tidak bisa lari seperti citah. Tapi manusia bisa ciptakan motor Ducati, bisa mengejar citah. Manusia, lihat betapa cerdasnya kecerdasan semesta ini. Inilah hakikat Tuhan. Maka Ibnu Arabi mengatakan al-alamu mir'atu al-haq. Kan inilah perwujudan Tuhan, penuh dengan kecerdasan. Bagaimana burung Allah siapkan sayap, tapi manusia tidak kalah. Dia bikin pesawat terbang. Inilah pikiran yang dibangun dengan kesadaran. Kita nih orang masih ngomongin haram, halal, ini, itu. Boro-boro bikin pesawat terbang.
naik pesawat terbang aja masih takut. Tadi semua ada jemaah haji bersama Abah dulu, baru naik tangga pesawat, begitu masuk pesawat melihat orangnya banyak, dia lari keluar, takut gak bisa naik, kata dia. Coba itu kiai itu dulu itu. Inilah sedih Nusantaraku tadi semua, karena benci dengan neraka. Dia sadar neraka itu tentang pikiran dia, akal dia, kecerdasan dia, yang harusnya membangun adalah jiwa dia untuk tadi disupiri oleh jiwanya, oleh kesadarannya, bukan oleh nafsunya. Nah ini pikiran yang dibangun oleh hawa nafsu, selalu terus melihat orang lain. Itulah kenapa manusia bermusuhan. Itulah kenapa manusia mengkafirkan agama lain. Itulah manusia kenapa adalah menjadikan manusia lain ahli neraka. Lihat Al-Quran. Allah tidak menghitung mereka-mereka yang di luar agama kamu adalah masuk neraka. Ayat dalam Al-Quran begitu jelas, sahabat. Ya, apa kata Allah dalam Al-Quran? Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumal akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yazanun. Allah sudah menegaskan sesungguhnya orang-orang beriman. Ini tadi. Maka kenapa dalam Al-Quran tidak pernah Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina aslamu? Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu. Orang beriman belum tentu muslim juga. Ya, belum tentu. Maka dalam Al-Quran untuk haji tidak ada ya ayyuhalladzina amanu tadi. Enggak. Walillahi 'alan nas ijul baiti man istata'a ilaihi sabila wa addin finnas. Kepada perintah saum pun Allah tidak mengundang ya ayyuhal aslamu, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Berarti siapa yang iman itu. Dan maka kata Allah berfirman, innal ladzina amanu tadi semua, walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah wal yaumal akhir tadi semua, wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in. Siapa dia? Hindu, Buddha, Konghucu, Sabi'in. Kata Allah, ya, mereka yang beriman, dan saya tahu mereka semua beriman. Kalian ngerti nggak? Orang Katolik itu. Karena di sini ada latifatul qalbi, latifatul ruhi, latifatul sirri, latifatul khofa, latifatul nafsi, latifatul qalb. Itulah. Mereka sama. Maka maaf. Ini akibat tadi kesadaran yang tidak bangun dengan pikiran, atau pikiran yang tidak disupiri dengan kesadaran. Tadi semua Quran akhirnya tidak digunakan oleh mereka. Inilah Allah nangis, waqala Rasul bernangis. Allah berkata, berkata Rasulmu, ya Rabbi, ya Tuhanku, inna qaumi takhidu hadal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku, ya Allah, kata Rasulullah, dia telah mencampakkan isi Al-Quran. Allahnya sudah tidak ada masalah. Itulah kenapa Rasulullah menyuapi orang Yahudi. Karena beliau sudah sadar, kemudian pikirannya jalan. Kenapa beliau itu membantu orang Nasrani yang selalu memberikan tai unta kepada rumahnya, halaman rumahnya. Malah beliau dengan husnudzon digunakannya untuk memupuk kurma ajwanya. Sampai terkenal hari ini kurma ajwa. Dan hari ini sahabat ditetapkan kurma itu hanya bagus dengan tai unta. Itulah siapa? Jasa dari seorang pendeta Nasrani. Mari belajar beragama dengan lurus. Kan Abah katakan tadi, kalau kalian lahir di Rusia, kalian komunis. Kalau kalian lahir di India, kalian Hindu. Kalau kalian lahir di Cina, kalian pasti Buddha. What's wrong with them? What's wrong? Tadi dan Abah meyakini, bahkan mereka lebih luar biasa, lebih Islam terkadang. Tadi semua. Karena Islam itu bukan merek agama, kata Abah juga. Semuanya Islam dari awal. Inna dina indallahil Islam. Tadi semua. Sekarang Islam diartikan agama. Padahal Islam itu din. Beda. Tadi. Kalau din adalah dia tahu aku. Apa namanya? Ya, tahu aku. Tapi agama aku tahu. Karena keluar. Semua keluar. Surganya keluar, nerakanya keluar, barjahnya keluar, sirotnya keluar.
nerakanya keluar, kebahagiaannya keluar. Maka yang dia kira bahagia ternyata hanya kesenangan. Senang tidak akan bukan bahagia, karena senang pasti ada tidak senang. Pada saat kalian mencari bahagia, surganya keluar, surga kalian tidak akan kecewa, pasti ada neraka. Di sebalik surga selalu neraka. Di sebalik senang pasti tidak senang. Di sebalik untung pasti ada rugi. Di sebalik hidup pasti ada mati. Kalau kalian melihat keluar. Inilah. Mari bangun kecerdasan. Adalah Allah sudah menyempurnakan tubuh kita. Arbaatun, kata Tuhan Syekh Abdul Qadir dalam Syirul Asrar Majma' adalah berjamunya 4 persoalan. Narun, hawaun, maun, turabun. Harus 4. Api, angin, air, tanah. Bagaimana kau benci dengan neraka? Neraka itulah yang menjadikan guru para malaikat. Neraka itu jin, iblis. Maka sudah katakan, iblis guru para malaikat. Tanah itu kalau nggak berguru dengan api, nggak bakal jadi nggak bakal jadi genteng. Tanah itu beras nggak berguru sama api, nggak bakal jadi liwet. Coba nerjemahkan Qurannya selalu keluar dari semua. Kenapa? Karena pikiran nggak dibangun dengan kesadaran. Dari semua diawali dengan kebencian, kedengkian. Inilah kalau pada saat kita melihat keluar, akhirnya kalian dimurkai Tuhan, kalian nggak ada manfaatnya, hati kalian rusak, muncullah penyakit-penyakit dohir, ginjal, liver, lambung. Itulah penyakit yang sebetulnya akibat tadi melihat keluar. Dan Nabi selalu mengajak adalah melihat ke dalam. Tadi semua agama di dunia sahabat melihat ke dalam. Tapi sekarang Islam malah melihat keluar. Inilah kenapa Islam marginal sekarang. Kenapa Islam terpuruk, kenapa Islam jadi babu, kenapa Islam jadi buruh, kenapa Islam jadi kuli. Teriak kencang Allahu Akbar, tetap kuli. Tetap saja. Allahu Akbar dengan mikrofon dapat mereka. Allahu Akbar demo naik mobil dapat mereka. Handphone dapat mereka. Tadi semua naik motor dapat mereka. Naik mobil dapat mereka. Baju pun pakai mereka. Imamah pun buatan mereka. Coba. Inilah sebodoh-bodohnya makhluk. Tadi semua. Kenapa? Karena kalian mendahulukan pikiran tanpa kesadaran. Tadi semua. Hanya ingin membakar terus keluar. Akhirnya terbakarlah dirimu sendiri. Tadi semua. Bahkan sudah keluar daripada tujuan, daripada ciptaan dari Allah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah itu apa? Dari kata khalafah, pengganti Allah. Memakmurkan sesama bumi. Menyayangi bumi. Ini malah sebaliknya, merusak bumi. Ini tadi semua. Merusak tanah, merusak air, merusak api. Timbullah kebakaran di mana-mana. Merusak, timbullah akhirnya tanah longsor. Timbullah tsunami, banjir bandang. Inilah Surat Rum ayat 41. Kenapa? Karena pikiran yang nggak dibangun dengan kesadaran. Ya. Ada satu orang, satu kampung, satu daerah yang sampai hari ini, maaf ya sahabat-sahabat saya yang ada di apa namanya Baduy itu, mereka orang-orang punya kesadaran, menyayangi hutan tadi. Tapi yang menggunakan ini juga, maaf, saya tidak ada kemajuan, tetap tidak berbuat apa-apa. Mereka tanya siapa nabimu? Adam. Sampai sekarang nabinya Nabi Adam tuh orang Baduy itu tadi semua. Ya, maaf. Ini kita harus realistis dalam melihat. Ada orang punya kesadaran tanpa pikiran, jadilah Baduy tadi semua. Ada orang yang mendorongkan adalah pikiran tapi tanpa kesadaran. Kebanyakan manusia sekarang ingin begini malah merusak, ingin ini malah merusak. Belajar ilmu malah merusak, mencari harta menjadi malah merusak. Kenapa? Karena pikiran yang dibangun dengan kesadaran. Inilah sahabat, Allah sudah berkata tentang orang-orang, bagi Allah nggak peduli Hindu, Nasrani, siapapun yang beriman kepada innama ilahukum ilahu wahid. Percaya mereka dikatakan kata Allah di sini adalah fal ya'mal amalan salihah, melakukan amal soleh. Amal soleh itu apa? Amal yang bermanfaat buat orang lain. Itu menciptakan handphone. Nih Thomas Alva Edison sekarang dia, ataupun siapa ini Mark Zuckerberg yang menciptakan apa nama Facebook. Lihat sekarang kita bisa live di Facebook. Pahala mengalir buat dia. Tadi semua, ya kebaikan. Banyak orang dengan ilmu pengetahuan mengalir di situ. Kembali Facebook seperti golok, seperti alat musik. Masih banyak orang benci alat musik. Tergantung
Alat musik seperti golok. Speaker, ada orang yang anti speaker. Speaker seperti golok. Sama saja tubuh kita. Mau dipakai taat atau maksiat. Wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha. Kita pun sama, bisa falhamaha fujuraha wa taqwaha. Tubuh kita bisa seperti golok. Ayo bangkit orang Islam. Tadi semua. Tumbuhkan kesadaranmu, tapi cerdaskan adalah pikiranmu. Karena tanpa pikiran, ya sahabat, ya maaf. Tanpa pikiran, maka tadi maaf jadi orang badai. Kesadaran nggak mau nebang pohon, nggak mau naik mobil, nggak mau pakai sendal, nggak mau nonton TV, nggak mau apa, it's fine. Tetapi pada saat ditanya khairunas anfa'uhum linas, tidak ada kemajuan. Inilah resiko. Kesadaran tanpa pikiran, ketertinggalan. Pikiran tanpa kesadaran, kehancuran. Yang harus dibangun, dan Abah menyaksikan orang-orang seperti di mana? Switzerland. Switzerland dijadikan negara buat Abah studi. Denmark, Abah jadikan studi buat Abah. Kenapa negara ini menjadi negara paling bahagia di dunia? Kenapa negara ini paling aman di dunia? Kenapa negara-negara tiga negara ini, Denmark, Swedia, kemudian Swiss, termasuk Selandia Baru, 4 negara paling bahagia, paling aman, paling anti korupsi, karena manusianya sudah penuh dengan kesadaran, dan kesadarannya dibangun dengan pikiran, kesadarannya yang sudah dibangun dengan kecerdasan, mereka sukses hidupnya, bahagia, aman negaranya. Itulah sholat. Karena sholat itu dari kata aqoma yuqimu iqomah, dan selalu sadar kepada innama ilahukum ilahu wahid. Pohonnya tidak mau dia tebang, karena tahu aku bernapas dengan oksigen yang dihasilkan dari pohon ini. Aku bernapas dengan karbon dioksida tanpa diolah dengan pohon ini, maka tidak menjadi oksigen, menjadi bahaya. Aku cinta pohon ini. Tuh, orang Hindu, dia bungkusin pohon itu, karena itu adalah bagian simbiosis mutualisme. Ini kecerdasan. Kali semua. Kalian dorong anak kalian semua ke pondok. Maaf ini, jangan dipelintir. Dibuat untuk kesadaran. Tapi begitu dia pulang dari pondok, tadi semua, akalnya tidak untuk siap untuk hidup di dunia. Tadi semua. Karena hidupnya diajarkan tentang ilmu akhirat, ilmu Allah. Begitu ilmu dunia, bingung. Cari makan, bingung. Cari kerja, bingung. Apa-apa nggak tahu. Padahal dia hidup di dunia. Inilah. Bahkan Nabi sudah bersabda, man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi. Ilmu dunia. Kalian dahulukan ilmu dunia, karena kalian hidup di dunia. Ikuti kata Plato. Cukup mengenali Allah itu dari wujud. Wujud itulah bukti. Maka kenapa? Sifat yang pertama bagi Allah itu wujud. Setelah kau wujud, kau ngerti wujud, maka segalanya, wujudlah Allah dalam segala yang wujud. Sesungguhnya sudah cukup kepadamu untuk mengerti Tuhan. Nggak usah kau pelajari tentang Tuhan. Ya. Karena bagaimana mungkin wayang mau mempelajari adalah dalangnya. Bagaimana wayang ingin menelisik wayangnya. Bagaimana wayang ingin mengetahui setinggi-tingginya ilmu dalangnya. Sementara dia ngomong oleh dalang, gerak oleh dalang, diam oleh dalang, hidup oleh dalang. Bagaimana? Inilah kebanyakan manusia disindir dalam kisah Mahabharata. Tadi semua orang-orang yang punya kesadaran jadi Pandawa, dia kena ke dalam. Pandawa itu ke dalam. Selalu menggunakan sedulur papat 5 pancer. Itu Pandawa. Maka yang dia cari adalah Krishna. Kenapa? Karena dia menyadari seluruh dirinya adalah diliputi oleh Krishna, oleh Siwa, oleh Brahma. Tadi semua sama dengan diri kita. Sesungguhnya diri kita adalah diliputi oleh Allah. Allah yang mengatakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khuduhu sinatu wala naum, lahu ma fis samawati wal ardh, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kalau Allah kursiyyuhus samawati wal ardh, kursinya langit dan bumi, sementara tubuh kita dan ruh kita adalah langit dan bumi, berarti tubuh kita pun ada diliputi oleh Dia. Itulah Allah Al-Muhit. Hakikat Tuhan itu adalah tentang hidup dan kecerdasanmu di alam ini.
Maka anak kalian diberikan penyadaran tentang akhirat, tapi begitu hidup di dunia terkatung-katung. Hancur dunianya, akhiratnya pun hancur. Didorong ahli tahfidz 30 juz. Begitu pulang suruh kawin. Habis kawin, bininya harus makan. Pulsanya harus diisi setrum. Duit nggak bisa nyari. Apa kalian bisa jual dengan 30 juzmu itu? Bukan di situ tentang kehidupan. Dari semua. Kalau mutabah tidak ada instruksi dari Allah untuk menghafalkan Al-Quran. Karena Al-Quran itu hanya modul. Modul harus digunakan bagaimana mengoperasikan tubuh. Bagaimana membaca yang tajwid. Gunakan tajwid tubuh kita dengan orang lain. Tajwid. Idhar. Bagaimana, kapan. Ifa. Kapan. Idgom. Kapan. Dengan siapa ifa. Dengan siapa idgom. Dengan siapa mad. Dengan siapa 6 harokat. 4 harokat. Itu tentang Al-Quran. Kemudian qiraat, keindahan membaca Quran juga sama. Dan tubuh kita juga adalah Quran, Al-Quran Qadim. Bahkan inilah Al-Quran yang langsung ditulis Allah, diciptakan oleh Allah. Bahkan tubuh kita lah merupakan adalah diri dia yang sebenarnya. Inilah dari semua yang harus dipahami. Ayo, itulah pendiri bangsa menuliskan lagu Bangunlah Jiwanya, Bangunlah Raganya. Jiwanya dulu, baru raganya. Tapi jangan lupa raga hidup di alam fisik dan berlaku hukum fisika. Hukum tarik menarik. Akhirnya sekarang manusia menjadi jiwa yang palsu. Adam-Adam yang sudah makan buah khuldi yang akhirnya kelimpungan. Padahal waktu dia belum makan buah khuldi, dia bahagia bersama Tuhannya. Tapi pada saat dilahirkan kata Allah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Bayi yang baru lahir sahabat tidak punya dosa dan tidak punya pahala. Harusnya kita di hadapan Tuhan itu sekarang pun begitu. Jangan pernah semua apa yang kau lakukan menjadi pahala. Harusnya kita jadi bayi. Itulah manusia punya kesadaran. Diri kita yang asli tidak punya dosa, tidak punya pahala. Tapi kalau pada saat kau keluar, selalu melihat pahala yang kau lakukan. Inilah persoalan manusia. Maka jadilah kita diri-diri yang palsu. Kenapa disebut diri yang palsu? Karena diri yang sudah menyaksikan apa kata orang. Padahal Tuhanlah yang meliputi diri kita. Ada Gusti Allah, guru sejati. Allah, inna rabbaka ahata binnas, yang meliputi diri. Tanyalah dirimu, tanyalah dirimu. Maka sahabat tadi, manusia itu cerdas. Makhluk-makhluk Allah ini cerdas. Cicak, dia hidup dari pelapon dan di dinding. Allah berikan lem di kakinya. Coba lihat. Tapi manusia bisa memanjat gunung Everest dengan alat. Itulah manusia. Allah menciptakan burung. Karena Tuhan tahu. Tuhan siapkan sayap untuk dia terbang ke atas. Tapi manusia tidak kalah. Kita bukan burung. Tapi manusia bahkan bisa menciptakan pesawat terbang. Yang bisa membawa manusia adalah 1000 orang terbang sekaligus. Ya, Allah menciptakan unta dan kuda. Bisa membuat mengangkut barang begitu besar. Tapi kita manusia yang pikirannya sudah dibangun dengan kesadaran. Membuat truk. Membuat kren. Membuat traktor. Sehingga manusia. Allah menciptakan citah bisa berlari begitu cepat. Kita tidak usah jadi citah. Tapi kita bisa menciptakan Ducati, Honda, Kawasaki, tuh, Ferrari, Lamborghini. Manusia yang punya adalah pikiran yang cerdas, yang dibangun dengan kesadaran. Kalau seandainya adalah kesadaran tanpa pikiran, manusia tidak punya daya. Tidak berdaya. Jadi sampah di masyarakat. Dan semua. Ya. Dan manusia yang semacam ini akan diganti nanti oleh Allah. Pada generasi. Lihat kata Allah. Kalau kalian tidak bisa menjadi khalifah, tidak bisa survive di sini, maka aku ganti. Ini tentang kanibalisme, sahabat. Hidup ini tentang hukum kesempatan. Siapa yang bisa survive, dia akan survive ada dalam kehidupan. Maka sahabat, ini juga sebetulnya tentang reinkarnasi. Itulah kenapa manusia harus reinkarnasi. Karena manusia harus bersekolah terus tadi semua. Barangkali kalian bisa paham sekarang. Kenapa ada sebagian orang cari duit gampang. Itu bukan karena dia jago. Tapi karena dia sudah mengerti bagaimana cari-cari duit sebelumnya. Belajar terus, belajar terus. Ada sebagian orang mencari duit dengan susah payah. Maaf nih, sebagai kasar saja.
Abah nggak kerja, Abah duduk saja, jalan-jalan kemana-mana. Tapi kalau dihitung, Abah sehari bisa digaji kena 5 juta, gitu kan tadi. Tanpa bekerja, tanpa apa. Bisa dihitung sehari 5 juta, mau tidur pun 5 juta. Tadi semua. Abah sakit pun 5 juta, tadi semua. Apakah Abah hebat? Enggak. Tapi Abah menyadari, karena Abah mengerti tentang siklus kehidupan. Abah hanya lebih dahulu dari kalian putarannya, sehingga duitnya itu ngerti. Nah, orang-orang yang lebih hebat lagi dari Abah, mereka hidupnya luar. Maka lihat, orang-orang sahabat hari ini, kalau kalian tidak bisa menyelesaikan urusan dengan misalnya rumah tangga, kalian juga nanti di kehidupan yang akan datang tidak akan bisa menyelesaikan. Karena pada saat kalian melakukan sesuatu persoalan dalam hidup dan kalian tidak selesaikan sekarang, persoalan itu kalian bawa di kehidupan yang akan datang. Maka banyak orang tidak bisa selesai urusan rumah tangga, banyak orang tidak selesai urusan hidup, tidak bisa selesai urusan karir. Kenapa? Karena kalian belum cerdas. Maka itulah alam membutuhkan kalian mengulang dari semua. Kalian mengerti gak? Coba tanya kepada ahli batu. Kenapa ada berlian, ada intan? Berapa juta tahun dia butuh untuk sampai di situ? Dulu batuan biasa dia. Membutuhkan waktu sirkulasi yang lama. Terjadilah lapisan karbon yang membutuhkan waktu. Berlapis-lapis, makin keras, makin keras, makin keras. Itulah alam sudah mengajarkan pada kita. Karena itu tadi tentang pengetahuan sesungguhnya semuanya. Ya, inilah yang harus dipahami. Kemudian dalam banyak ayat sebetulnya Allah mengajarkan kepada kita tentang Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu. Nah inilah manusia itu sekarang, kata Allah, sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati. Inilah yang akan hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, mati lagi. Kalau kalian mengerti dalam kaifa takburuna billah wa kuntum amwatan, kenapa menggunakan alif? Kamu tuh pernah mati. Tapi kalau kalian tidak bisa menyelesaikan urusan ini, kalian tidak sadar dengan menggunakan pikiran, maka persoalan itu akan terus mengulang. Itulah kenapa pada manusia baginda Nabi bersabda tentang neraka. Ada yang sehari, ada yang seminggu, ada yang sebulan, ada yang 100 tahun, dan 1000 tahun tadi. Dia menyelesaikan suatu persoalan kecil, dia membutuhkan harus diulang lagi kehidupan yang akan datang. Tapi lihat, ada orang yang sudah tenang, yang nggak sakit dijelekan, yang tidak marah dijelekan namanya. Itu orang yang sudah kesadarannya tinggi. Lihat apa aku sakit, kayak Abah sering dijelekan. Saya tanya kepada orang itu, yang dijelekan bukan tubuh Abah saya itu, cuma nama Abah saya itu. Kenapa saya harus sakit hati? Nah, itu ciri orang yang sudah pernah mengulang begitu banyak, orang itu akan rileks hidupnya. Persoalan kayak gini, walah kecil, nggak apa-apa, kecil. Tapi orang yang kehidupannya bersiklusnya baru pendek, waduh, persoalan kecil pun besar. Inilah yang harus kalian pahami. Jadi kata Abah juga, reinkarnasi itu adalah ilmiah. Reinkarnasi itu adalah hukum alam. Kenapa? Karena kita sedang diproses tadi. Seperti api memproses makanan. Supaya diri kita yang palsunya sadar. Tapi begitu lahir, kembali lagi nggak sadar, terus akan mengulang lagi. Datang susah lagi. Bahkan dalam sebuah kitab Abah melihat ada orang yang ruhnya masuk kepada kambing, potong lagi, lari lagi, potong lagi, masuklah sapi, potong lagi, dari semua. Bahkan ahli-ahli tapa masuk ke dalam belut, dalam apa semua. Hati-hati. Ya, orang-orang yang cita-cita ibadahnya jadi dapat bidadari 40 siap-siap jadi bebek jantan. Tadi semua. Kalian dapat apa yang kau inginkan? Bukankah kau ingin 40 bidadari? Tanya kepada ahli bebek tuh. 1 jantan untuk 40 betina. Inilah kalau dalil tidak menggunakan kesadaran, hanya menggunakan pikiran. Atau orang menggunakan pikiran tapi tidak menggunakan kesadaran. Tadi semua. Semuanya ilmiah, semuanya bisa dijelaskan. Karena tentang ini sayangnya manusia tidak menyadari ini semua. Kalian akan terus mengulang. Hari ini kalian jadi security, mau jadi security lagi, kehidupan akan datang. Wah, biarin saya di sini menderita, yang mati masuk surga. Wallah, tidak akan pernah terjadi itu. Kalau hari ini kalian susah, lebih susah lagi di situ. Dalilnya begitu. Yang gagal bidayahnya, gagal nihayahnya. Dari semua pelajaran Quran.
Minha, kata Tuhan apa? Man kana fi hadil am fahuwa fil akhirati. Kalau di sini kalian sudah buta, di sana lebih buta lagi. Di sini kalian bodoh, di sana lebih bodoh lagi. Di sini kalian nggak sadar, di sana lebih nggak sadar lagi. Yang akhirnya manusia di penghujungnya diganti tubuhnya. Kirodatan wa khonajiri. Jadilah batu, jadilah besi, jadilah tumbuhan, jadilah daun, jadilah ulet. Quran semua itu. Cuma sayang aja kalian mufasirinnya adalah mengatakan Yahudi. Sehingga kalian merasa, oh saya bukan saya Islam. Kata siapa? Tadi semua. Kata siapa? Udah Islam. Maaf ya, Abah ingin beri pencerdasan dari semua. Silakan, silakan. Semua ada life is your choice dari semua ya. Cuma tugas Abah adalah ditugaskan untuk menyampaikan apa harus disampaikan karena memberikan penyadaran. Karena sekarang banyakkan manusia palsu, diri palsu. Tadi semua ada diri yang sudah keluar dari diri yang dulu. Sahabat, coba kalian pahami saja. Pada saat kita bayi dalam kandungan, sebenarnya kalau kalian tuh ngerti diri kalian yang asli, belum saja lahir, baju sudah disiapin. Itu kalau diri kalian asli. Karena kalian tidak ada ketakutan kepada tidak punya baju, tidak ada ketakutan kepada tidak bisa makan, karena kalian menyadari hakikat diri kalian adalah ruh. Tapi sekarang manusia menjadi jiwa. Akhirnya, jiwa itu apa? Jiwa itu adalah karma-karma yang melekat pada ruh itu. Kalau Abah kasih tahu, tadi kata Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu. Ya. Yang telah aku catatkan. Ada katib yang mencatat itu rokibun. Gen, DNA. Wa naktubu. Tadi. Ma qaddamu. Apa yang telah mereka kerjakan dulu. Tadi semua. Wa asyarohum. Itulah asyar. Jadi kalau kamu urusan rumah tangga sekarang ribut, urusan isi, urusan sepele, dan sampai di bawah mati, berarti kalian akan ulang lagi itu persoalan yang sama. Ingat, hidup ini tentang sekolah. Life is about university. Hidup adalah tentang how we learn. Tadi, bagaimana kita belajar, learning by doing, belajar sambil berbuat. Tadi semua. Ini yang harus dipahami dalam hidup. Kalau tidak, kalian hanya akan terus hidup in trial and error. Trial and error. Sampai dalam surat Ibrahim dikatakan ada ruh pada saat dikembalikan dia nolak. Tapi kemudian Allah bikin dia lupa. Nah inilah persoalannya kenapa kalian lupa. Padahal sebetulnya hidup ini sudah berulang-ulang. Dengan menggunakan bada'a dan bada'a saja sudah kelihatan. Ada yang copy paste pengulangan. Manusia itu hidup mati. Itulah Allah ingatkan tulijul laila bin nahar wa tulijul nahar fil lail wa tulijul hayya minal mayyit wa tulijul mayyita minal hayy. Kata Allah, kemana perginya siang, datang malam, pergi siang, datang malam, pergi siang, datang malam, deting hidup, datang mati, hidup mati, hidup mati. Kaifa takburuna billah wa kuntum amwatan, mati. Fahyakum, hidup. Tadi, paling sedikit oleh Allah untuk menyadarkan dejavu. Kayaknya saya pernah ya ketemu orang ini, di mana ya? Kayaknya saya lagi begini, ada orang ini deh. Kayaknya saya pernah ngalamin kayak gini. Kayaknya saya pernah kenal dengan dia. Pastilah. Coba. Kenapa? Atau kalian pergi ke satu tempat. Abah belum lama dari Dubai. Dan Abah menyaksikan ada velodrome di sana. Kayaknya saya pernah di sini dulu. Perasaan saya duduk di belah sana. Atau Abah pergi tahun lalu ke Switzerland. Duduk di sebuah daerah. Karena Abah dikenal ada sebuah desa di Switzerland, pedesaan, di mana petani-petani sapi itu memerah sapinya sendiri, dibuatlah keju yang terkenal. Keju yang dibuat dengan amanah oleh mereka, dengan cinta, dengan kasih sayang. Oh, luar biasa mereka. Di Belanda juga sama ada, mahal itu keju. Abah duduk di situ kayaknya, lah, kayaknya saya pernah duduk di situ tuh. Jadi kata Abah, kalau kalian belum pernah keliling dunia di kehidupan sebelumnya, tidak akan keliling dunia di kehidupan ini. Tapi kalau kalian nggak bisa beres urusan sepele di kampung kalian, kalian akan ulang di kehidupan yang datang. Kalau kamu bermusuhan dengan orang itu, kamu punya hutang, ingat, ada satu saat nanti dia akan berbalik pada dirimu. Kata apa? Hidup ini tadi, kata Allah, apa namanya? Wa naktubu ma qaddamu wa asyarohum. Ada asyar yang kamu tinggalkan. Inilah karma. Inilah jiwa. Diri kita yang palsu, inilah jiwa. Sinaps itu.
Walaupun nafs yang sudah kembali kepada ruh diundang oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu si nafs, tapi sudah menyadari. Dia sudah gunakan pikirannya, tapi dengan kesadarannya dia kembali. Nah, kemarin ada yang bertanya kepada Abah, "Bah, kalau bagaimana selesai udah tugas kita kembali pada Allah?" Itulah kata Allah, fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Nah, di mana tempatnya itu? Di manakah para anbiya hari ini? Di manakah arwah para rasul hari ini? Ada di satu tempat yang Allah yang tahu dan orang-orang yang tahu, dan mereka masih bisa bersentuhan dengan kita dalam keadaan bahagia yang luar biasa. Mereka mendapatkan rizki. Nah, kalau Allah mengatakan rizki, Allah berkata dalam Al-Quran, wala tahsabannal ladina kutilu fi sabilillah amwatan. Kata Allah, bal ahya, mereka hidup. Inda rabbihim yarzikun, di situ hanya mereka dapat rizki. Kalau Allah bicara rizki, sahabat, berarti mereka tidur, makan, bersetubuh masih. Jangan-jangan ada di antara kalian di semua. Tidak mungkin ada bahasa rizki, karena rizki itu sesuatu yang harus dimakan, dipakai, ditidur. Kalau orang yang ngerti tentang hukum rizki lagi dari semua, ya. Ini ya ibu siapa, Syarifah, yang Abah jawab tentang diri yang asli dan diri yang palsu dari semua, ya. Karena kebanyakan manusia sekarang diri yang palsu, hanya tahu dari kata orang, kamakola, kila. Tuhan kalian itu bersama kalian. Setiap diri, kullukum ra'ib. Setiap diri kalian adalah pemimpin. Setiap diri kita adalah inna rabbaka ahata binnas, diliputi oleh Tuhan kita. Maka Tuhan ajarkan dengan tidur, sahabat. Harusnya diri kita yang sejati itu seperti tidur, tidak ada ketakutan apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak tahu apa-apa. Bahkan waktu tidur kalian tidak ingat laki-laki dan perempuan. Waktu tidur kalian tidak punya merasa kaya atau miskin. Waktu tidur kalian tidak merasa punya hutang atau punya uang. Waktu tidur kita bahkan nggak ngerti kita laki-laki atau perempuan. Itulah diri yang asli, seperti bayi. Maka diri yang asli itulah ruh, ya, ruh. Dan ruh itulah hakikat Tuhan. Nafakhtu fihi min ruhi, dari semua, ya. Maka sekarang Abah membawa seri pencerdasan, karena guru Abah mengatakan untuk sampai ke Abah live ini, sahabat, Abah mendapatkan izin lebih dari 10 tahun. Ya, bolehkah menyampaikan ini guru, hakikat ini? Karena kalau tidak disampaikan kepada manusia, manusia akan terus berada pada dogma, dongeng, hayal. Tapi mereka tetap kasihan. Akhirnya menjadikan, itulah yang Allah ingatkan, ya ayyuhal insan ma ghorraka bi rabbikal karim. Itu bahasa yang sebetulnya itu agak aneh kepada Tuhan, seolah Tuhan heran kepada manusia. Sampai Tuhan harus ingatkan tentang penciptaan, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakabak. Kenapa Tuhan ingatkan tentang penciptaan? Karena biar kalian tahu sesungguhnya kalau kamu nggak ada, kamu tuh aku loh. Nah itu. Maka nggak usah wayang belajar tentang Tuhan. Karena wayang tidak akan bisa belajar tentang Tuhan. Dari semua hanya satu, serahkan dirimu pada Tuhan, pasrahkan dirimu pada Tuhan. Itu saja konsepnya dari awal. Itulah kenapa agama itu hanya satu, Islam. Islam bukan merek agama. Dinul Islam bukan agama. Dinul Islam. Kalau din itu apa? Jiwa. Din itu apa? Relation, hudur, merasakan kehadiran dia. Tadi itulah sholat, aqoma yuqimu iqomatan. Kenapa bimakna muta'addi? Berdirinya apapun sadar sholat. Sholatul daim, sholatul wusta. Sholat dimanapun. Sedang nyangkul pun sholat. Sedang sholat. Di luar sholat. Sholat sebelum sholat. Sholat dalam sholat. Tetap sholat setelah sholat. Itulah inna sholat. Kata baginda Nabi, la sholata illa bihuduril qalbi.
Tadi. Sampai Nabi mengatakan banyak orang sholat nggak sholat. Itu tadi. Yang diartikan qoma yaqumu qiyaman, asal berdiri saja di masjid, asal rame-ramean. Tadi semua. Hitung pahala itu. Mulai lagi nggak kesadaran udah ngomong pahala itu. Tadi sama. Kayak boneka yang kalian buat sendiri, kasih baterai sama kalian, yang gelakkan kalian, misalnya kalian jadi dalang, mainin tuh wayang. Habis kalian keringatan, kemudian si wayang itu ngomong, dalang, minta pahala dong. Coba. Bagi orang itulah kenapa para aulia Allah yang sudah sadar, kata mereka, aku malu minta. Seorang Abu Yazid Bustami, sahabat, didatangi muridnya, ya Syekh, saya 20 tahun berdoa minta kaya ya Syekh, tapi sampai hari ini tidak ada. Apa kata Abu Yazid? Nangis dia. Wahai anakku, haruskah aku wayang mengingatkan dalangku? Aku hidup aja oleh dalang. Aku wujud aja wujud dalang. Aku berkata kalam dalang. Aku melihat basor dalang. Aku mendengar dengan sama kalam dalang. Aku berjalan dengan kudrat irodat dalang. Apa yang harus kusadarkan kepada dalang? Loh, sekarang orang udah kalian bisa saksikan sendiri. Tadi ada ustadz dia paling ayo amalkan ini nanti begini. Itulah bullshit tadi semua. Buang-buang waktu yang tidak jelas tadi semua. Inilah agama yang sudah tadi dibangun dengan ketidaksadaran akhirnya, bahkan tanpa akal tadi semua. Muncullah dogma dan doktrin. Iya, kalau berhasil saksikan sendiri. Lihat running tag barusan Abah lihat di running tag seorang kiai meniduri santriat 14 orang. Maaf. Orang menyebutnya oknum, tapi sekarang kebanyakan kayaknya oknumnya. Tadi sama aja. Maaf. Ini kita harus sampaikan tadi walaupun pahit. Berarti agama sudah tidak berfungsi. Karena agama bukan din. Agama berpisah dengan din. Agama melihat keluar. Din melihat ke dalam. Melihat dirimu, merasakan kehadiran Tuhan. Wujud Tuhan. Inna rabbaka ahata binnas. Bahkan wujud ini tidak ada. Tapi ada. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana kita tawakal menggunakan dia. Bekerja bersama dia. Hidup bersama dia. Bergerak bersama dia. Itu saja, sahabat. Ya. Barangkali itu ya, Bu Syarifah. Besok Abah akan memberikan kepada kalian pagi insya Allah kalau ada waktu. Dan Abah masih di Pelabuhan Ratu dan di pantai. Ada sebagian teman yang sedang nyawer di sebelah Abah nih. Ada grup yang sedang camping. Dan Abah di warung sini, di belakang warung. Tapi ya karena bengong kata Abah, udahlah Abah gunakan untuk live saja. Gitu kan tadi semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Karena ini waktu Abah juga mepet. Waktu Abah mepet. Semuanya adalah tadi semua. Jangan sampai kita ini. Karena sayang akan mengulang lagi satu periode. Mengulang lagi satu periode. Berat. Belum tentu kita ketemu dengan orang yang bisa memberikan pencerdasan dari semua ya. Karena hanya orang itu hanya 100 tahun sekali saja akan muncul dari semua ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, sehat semua. Karena Abah ingin semuanya bahagia. Abah ingin semuanya nggak buang-buang waktu. Tadi semua tadi itu melakukan. Tadi kata Allah wahum yasabuna annahum yusiruna sun'a. Kata Allah mereka melakukan kayaknya beneran. Tapi dilakukan tanpa kesadaran dan pikiran. Tadi semua. Akhirnya dia hanyalah robot-robot yang bergerak. Tidak disadari. Bahkan dia kurang ngajar pada Tuhannya. Kayak dia punya perasa, punya hidup, punya ini, punya memiliki segalanya. Selama kita tidak sampai kepada kesadaran bahwa kita Islam, aslama, berserah diri sepenuhnya kepada Allah. La hayyun, la ilmun, la syami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun. Kemudian kesadaran itu dibangun dengan pikiran. Nalar dijalankan lewat ilmu-ilmu dohir sekolah. Ngertilah kimia, fisika, matematika. Kalau kalian ngerti hukum-hukum Newton saja udah bagus itu. Hukum Archimedes bagus. Hukum Kepler, hukum Pythagoras. Aplikasikan dalam kehidupan semuanya. Apalagi tentang hukum Newton. Hukum aksi-reaksi tabur tuai. Tarik-menarik. Baik narik baik, buruk narik buruk, nanam ganja, buah ganja. Kalian akan makin bertahan cerdas tadi. Jangan terlalu lama. Karena kalau seandainya, kenapa Quran mengatakan ada orang yang terus diputar sampai 4,5 miliar tahun?
Ya tadi bangun kembali lagi buta lagi, bangun buta lagi, ujung-ujung masuk ke binatang dulu, dan itu jutaan tahun lagi. Itu Jalaluddin Rumi loh yang ngomong loh, bukan Abah tadi semua. Ya. Nah inilah yang harus dipahami. Kalau tidak, ayo jangan lagi ngomong apa itu ngomong reinkarnasi. Iya, Islam itu gak ada reinkarnasi, tapi banyak kan kita belum Islam. Karena kalau udah Islam itu apa orangnya? Islam itu tadi yang la hayyun, la ilmun, la syami'un, la basyirun. Kalau kata apa? Ini bodoh, ini pinter. Nih, ini garis bodoh, ini garis pinter. Nah, Islam itu enggak bodoh-bodoh aja. Bodoh aja enggak. Coba bayangkan. Islam itu. Itulah Rasulullah. Subhanalladzi asra bi abdihi. Abid. Abid itu apa? Wayang. Tinggal kalian lebutkan badan kita biar dia yang menggerakkan tubuhmu untuk dimainkan. Tuh. Tadi semua. Jangan kita yang aduh tadi semua. Itulah manusia-manusia akhirnya menjadi manusia-manusia palsu yang dipengaruhi oleh pikiran dari informasi yang kata orang, kata si ini, kata si ini. Kayak kalian di terminal, tret dari klakson sini, towak dari klakson sana. Kebenaran datang sini, kebenaran sini datang. Seolah-olah semua kebenaran, tapi kenyataannya semuanya hanya pembenaran. Abah kasih tahu. Kebenaran berbeda dengan pembenaran. Nanti Abah punya satu judul lagi tentang kebenaran bukan pembenaran. Pembenaran berbeda dengan kebenaran. Kebenaran itu realita yang kalian alami setiap. Itulah kebenaran. Makanya lihat setiap hari kalian sadari nggak? Planning kayak apa? Tapi itulah yang terjadi. Itulah realita. Apa itu yang terjadi? Itulah yang kau buat dulu. Maka kata Abah juga, hari ini adalah hari pembahasan. Hari ini akhirat dari duniamu yang dulu. Tapi hari ini adalah dunia buat akhiratmu yang akan datang. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Qurannya banyak yang udah jelas, cuma sayang saja ngajinya nggak khotam tadi semua ya. Itu saja, sehat semua lah. Mohon maaf ya tadi semua. Jadi sekali lagi Bu siapa Syarifah ya, Ibu Guru ya, Bu Ustazah sehat ya. Berkah sekali lagi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya. Semoga para ustazah yang ada perjampangan sehat semua ya. Inilah tentang diri yang asli adalah apa? Ruh kita. Diri yang palsu, jiwa yang akan datang ke sini membawa tadi wanak tubuh tadi yang wanak tubuh qaddamu wa asyarohum. Itulah membawa catatan buku di kehidupan yang lama yang tidak pernah diselesaikan. Urusan dengan si A, urusan dengan si B, urusan dengan C. Nyakiti si C, punya hutang, dia datang hari ini. Urusan si B, pernah kita sakiti, dia datang hari ini. Menebus. Tadi. Apalagi bahaya lagi urusan si D. Kita pernah, maaf ya, mungkin memperkosanya. Terpaksa hari ini giliranmu. Itulah realita. Hidup itu tentang realita. Karena kalian masih membayangkan Tuhannya Tuhan yang sosok, yang punya malaikat. Inilah Tuhan, inilah semua kecerdasan semesta. Tuhan inilah semua. Jadi hukum alam. Tadi semua. Ya. Kitalah semuanya ini tadi semua. Allahu Akbar. Mohon maaf atas kurangnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngerti Sob? Aduh, tadi semua. Ya. Mana mari mana Sob?